Dan kata baginda Nabi, apalagi kalau tahun ini kita puasanya kadang puasa, kadang enggak, gitu kan. Sholatnya seketemunya, gitu kan. Karena sibuk, dianggap ekonomi sulit. Sebenarnya mau sulit mau enggak tergantung kita. Maka kata baginda Nabi, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang kalau saat ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Artinya apa? Ya nggak berpikir gitu, nggak visioner. Kalau Anda sebagai pegawai siapapun gitu kan, dimanapun ya, apapun posisi kita, kemudian pekerjaan kita sekemaunya, ya, yang jadi PM, yang tadinya giat, yang segala macam karena puasa, kemudian udah, yang jaga biar anak buah aja, diserahkan ke yang lain. Di PLN demikian juga, ini kan lagi puasa, perusahaan juga memaklumi, ya nggak begitu juga. Sebetulnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa dari hari ke hari itu terus memperbaiki diri tentang kualitas sambil kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, iman dan takwa. Karena itu tujuan puasa. Takwa. Sudahkah engkau memperhatikan apa yang kau lakukan hari ini untuk hari esok? Hari esok nggak ada yang tahu, jemaah. Surat Luqman ayat 34 Allah menyampaikan, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Nggak ada satupun orang yang tahu apa yang bakal dilakukan esok hari. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan esok hari itu, walaupun belum pasti karena kepastiannya hanya milik Allah. Tapi kita diperintahkan oleh Allah, yang merintahkan itu Allah, agar kita memperhatikan saat ini di sini. Jadi kalau ada orang ngaji aja udah boring, dijamin berikutnya boring, Pak. Wallah, itu ayat Al-Quran. Ya. Jadi kalau saat ini, ya sholat lagi. Kemarin kayaknya udah sholat gitu. Ya puasa lagi, ya kan, alamat saya ini capek nih, gitu. Ya sudah, Pak. Kata Allah, ana inda doni abdi, aku tergantung dari perasaan hambaku. Saya mau tanya sama jamaah, ini sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ketangkap sama jamaah semuanya. Di tangan kanan saya ada seikat rumput, di tangan kiri saya segenggam berlian yang harganya 3 miliar. Kemudian saya sodorkan ke kambing. Kira-kira kambing milih mana? Rumput. Saya bisikin tuh kambing, saya kambing, ini di tangan kiri saya berlian, harganya 3 miliar. Ini rumput cuma segenggam. Kambing udah dibisikin, milih berlian apakah milih rumput? Kambing milih rumput apa milih berlian? Rumput. Kenapa? Karena memang dia doyannya makan rumput. Walaupun dikasih tahu, Pak, berkali-kali, tetap aja milih rumput, Pak. Kenapa? Karena biasanya memang kambing makan, Pak. Yang dimakan adalah rumput, kebiasaannya itu. Coba aja kalau kambing, Pak, dikasih oleh Allah sedikit aja kecerdasan, kira-kira milih mana? Milih berlian, Pak. Dibawa ke pasar, bukan segenggam rumput, Pak, sak kebun-kebunnya, Pak, dia bisa beli. Sama halnya, Pak, ini Masjid Nurul Falah ngajarin kajian tiap zuhur, Pak. Ngasih tahu tuh penceramah, Pak, Ramadan itu luar biasa, ya kan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, berkali-kali, Pak, ya. Ini bukan lagi dibisikin, Pak, terus aja dikasih tahu, Pak. Kira-kira ada nggak orang yang nggak puasa, Pak, dikasih tahu begitu? Ada nggak? Kalau gitu sama nggak sama kambing? Sama nggak? Sama, Pak. Ramadan ini adalah bulan yang begitu sangat luar biasa, Pak. Tapi banyak orang yang enggak puasa, Pak. Ada yang puasa, bahkan puasanya semaunya, Pak. Padahal dikasih tahu, Allah lipat gandakan untuk seluruh Bani Adam yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Cuman masalahnya, Pak, informasi itu kalau enggak diyakini, Pak, yang namanya pahala itu abstrak, Pak. Coba kalau misalnya
ceramahnya diumumkan, yang ikut pengajian di Nurul Pala setiap zuhur, ya, hari Senin, masing-masing dapat 50 juta dolar, bukan lagi rupiah. Kira-kira nggak bludak nggak tuh jamaah? Ngantri Pak, ya. Cuman karena iming-imingnya pahala Pak, habis sholat, bahkan sholatnya datangnya telat, begitu pengajian langsung tidur Pak. Kenapa? Karena pahala Pak, pahalanya abstrak. Qiyamul Lail Pak, ketika malam-malam terakhir Rasulullah kasih tahu Pak, carilah yang namanya Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, imbalannya adalah khairu min alfi syahrin. Banyak yang itikaf? Dikit Pak. Kenapa? Pahalanya abstrak Pak. Coba kalau yang ikut itikaf pulang dapat uang 50 juta rupiah, kira-kira masjidnya rame nggak? Nggak akan nampung Pak itu masjid Pak.